Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Kalau kita ingin kembali kepada kejayaan Islam, Imam Malik mengatakan la yasluhu akhiru hadhil ummah illa bima soluha bihi awwaluha. Akhir umat ini, Bapak Ibu, dengan banyaknya korupsi, ya, kemudian LGBT, free sex, narkoba yang begitu mengerikan ini, tidak mungkin akan baik illa bima soluha bihi awwaluha, kecuali generasi pertama baik dengannya, yaitu ada manhaj, ada konsep pendidikan yang jelas. Yang kedua, ada guru murabbi yang memang benar-benar bisa menjadi bapak, bisa menjadi teman, ya, bisa menjadi pemimpin qiyadah, begitu. Kedekatan murid dengan gurunya sangat mencintai seperti bapaknya sendiri. Yang mengajari iman, mengajari akhlak, menjadi penyemangat, ya, dan ilmunya expert di bidangnya. Maka Rasul mengatakan, kalau mau belajar Quran, lihat. Man arada an yaqra'al Qur'ana ratban kama unzil. Siapa yang ingin mempelajari Quran yang masih fresh sebagaimana diturunkan, falyaqra' ala Ibnu Ummi Abdin. Silahkan baca kepada Abdullah bin Mas'ud. Expect. Jadi pada zaman dulu itu expect di bidangnya, ya. Walaupun belum ada universitas-universitas, ya. Tetapi Rasul mengatakan aqba ummati Ali bin Abi Thalib. Orang yang paling tahu qadha di antara umatku Ali bin Abi Thalib. Wa a'lamu ummati bil halali wal harami Mu'adz bin Jabal. Orang yang tahu halal dan haram di antara umatnya adalah Mu'adz bin Jabal. Masya Allah. Maka Umar bin Khattab mengatakan, siapa yang ingin belajar faraid, tanya kepada kepada Zaid bin Thabit, tapi yang ingin cari duit kepada saya, karena dia beliau sebagai penguasa. Jadi beliau Masya Allah. Jadi dulu itu ma'asyiral muslimin, ya, yang menjadi murabi, ya khalifah menjadi murabi juga. Yang menjadi murabi itu qadhi, itu menjadi murabi. Seperti Al-Imam Mawardi itu qadhi agung. Ya. Bayangkan kalau sudah menjadi qadhi agung, hakim agung, tapi ngajar di halaqah. Ya. Dia menjadi menteri al-wazir, ya, al-wazir. Kan ada ulama namanya al-wazir. Itu dia sebagai menteri, paginya menjadi menteri, tapi malamnya halaqah. Bahkan Umar bin Abdul Aziz itu sebagai khalifah, tapi kalau sorenya ulama-ulama itu menjadi muridnya. Kata ulama-ulama, semua khalifah itu kalau kita menghadapi mereka belajar kami, kecuali Umar bin Abdul Aziz. Ketika beliau menjadi khalifah, kita semua menjadi muridnya, belajar dari beliau. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Inilah keagungan Islam, ya. Inilah keagungan Islam, di mana expert di bidangnya. Maka murid itu, saya belajar usul fikih dengan itu, saya belajar tafsir dengan itu, saya belajar ilmu hisab dengan itu. Dan itu zaman halaqah. Dan zaman halaqah itu dimulai dari usia balita. Jadi usia masih kecil 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun itu sudah. Di antaranya contohnya Imam Malik. Imam Malik ketika masih kecil, dia anak yatim, pakai baju musisi. Oleh ibunya bilang, nak sini nak, engkau bukan musisi nak, engkau pakai nih. Nah, engkau ulama nak, pergi ke masjid, belajar dari ulama, engkau menjadi ulama. Dari gitu langsung belajar menjadi ulama besar. Nah, sekarang ma'asyiral muslimin, kita harus cari para murabbi rabbaniyin yang mengajarkan Quran, yang mengajarkan akhlak, kemudian baru mengajarkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Ada nggak madrasah pada zaman dulu? Iya, madrasah akhir-akhir, ya, madrasah akhir-akhir. Tetapi dulu ilmu fisika, kimia, biologi, semua itu diajarkan di masjid-masjid dari aspek di bidangnya. Ya. Walaupun pernah di zaman Imam Ghazali itu namanya madrasah nizamiyah, ya. Ya, Nizamul Mulk itu memang dulu ada madrasah, dan madrasah itu hebat karena ada ulama-ulama yang hebat pula, yang diajarkan sama, hanya pakai seperti klasikal dan lainnya itu, ya.
Tetapi sistemnya sama, ngaji kitab selesai. Ngaji kitab selesai, ngaji kitab selesai. Itulah pendidikan pada zaman dulu. Saya kira waktu udah habis, daripada dia kasih tulisan, udah selesai waktunya Ustaz, ya. Kalau lebih baik sampai sekarang aja, ya. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Saya katakan bahwa madrasah boleh nggak, SMP, SMA? Boleh aja, tapi landasannya harus kuat. Dan sistemnya harus sama, yaitu mengajari 3, tilawah, tazkiyah, ta'limul kitab wal hikmah, dan ta'lim al-ulumun nafi'ah. Gurunya harus orang-orang Rabbani. Adapun tadi dikatakan kok sekolah sekarang mahal. Ya, saya katakan memang pendidikan mahal ya. Tetapi jangan sampai ada orang tidak bisa sekolah gara-gara tidak punya duit. Itu yang paling penting. Ya. Maka tadi beliau menyampaikan putra-putrinya di pondok Ibnu Abbas. Saya katakan, saya pesan benar kepada bagian keuangan dan bagian guru dan pengambil kebijakan, tolong bahwa ini sistemnya sistem infak, sistem jihad bil mal. Karena jihad bil mal, maka yang boleh, yang diharuskan jihad itu yang punya modal. Ya. Kalau tidak, maka minimal sudah memenuhi prasyarat sebagai orang yang ingin thalabul ilmi, dan jangan dilirik lagi kantongnya ada atau tidak. Ya. Maka siapa yang kira-kira tidak bisa memberikan kontribusi dari secara material, tapi yang penting kontribusi otak yang kuat, iman yang kuat, maka insya Allah harus ditanggung semuanya sesuai dengan kebutuhannya. Maka kami memesan benar, jangan sampai ditolak. Kalau memang mudah masuk dan kira-kira dilihat memang tidak mampu, maka harus ditolong ya. Jadi jangan sampai apa. Jadi yang bayar berarti membantu yang lainnya. Yang nggak bayar tidak boleh merasa dirinya minder, karena dia sebetulnya dikasih apresiasi karena kecerdasannya dan karena akhlaknya yang baik. Saya kira begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.